warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sari, tenaga pengajar di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak untuk kuliah teknologis di Unliquid dan Semisolid. Hari ini kita akan membahas tentang formulasi dan evaluasi sediaan liquid. Materi kita lanjutkan dengan contoh formula yang saya ambil dari beberapa jurnal penelitian. Tapi sebelum kita masuk ke jurnal penelitian, kita akan melihat sepintas tentang, kemarin saya udah singgung, literatur yang akan digunakan dalam studi praformulasi maupun formulasi. Cuma memang tidak semua buku dapat saya screenshotkan tampilannya. Insya Allah nanti mudah-mudahan pada saat luring kita sama-sama bisa melihat ya beberapa buku. Juga ada beberapa buku pustaka yang ada di perpustakaan, silahkan dilihat. Yang tidak ada di perpustakaan yang ada di saya juga silahkan dilihat. Ini adalah contoh isi dari Handbook of Pharmaceutical Excipient ya. Nah, ini contoh tampilannya secara umum lah ya, kira-kira seperti ini. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan dalam Handbook of Pharmaceutical Excipient? Ini di compare ya, dilengkapi atau saling melengkapi dengan Farmakope Indonesia terbaru. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang pertama adalah nama sinonimnya, karena biasanya dalam satu nama excipient itu terdapat beberapa nama sinonim. Misalnya Biswek menjadi Sera Alba. Jadi kalau misalnya di formula atau di kajian literatur kita membaca Biswek, maka kalau di HUP kita bisa cari, kalau nggak ketemu Biswek kita cari sinonimnya apa, misalnya Sera Alba, misalnya seperti itu. Setelah kita melihat sinonim, yang perlu kita lihat adalah Nah, ini tampilan pertamanya ya. Yang perlu selain sinonim, yang kedua kita melihat strukturalnya seperti apa. Karena biasanya dari struktur ini menggambarkan sifat fisika kimia dari bahannya. Misal propilen glikol, kalau kita lihat di situ terdapat 2 gugus hidroksi, maka ini kita bisa melihat atau meramalkan kelarutan dari si propilen glikol. Nanti pada saat kita buat sediaan propilen glikol ini kan kita bicara tentang larutan, bicara tentang sistem dispersi, bicara tentang sistem emulsi. Maka nanti dia ada di fase mana nih? Apakah dia ada di fase air atau ada di fase minyak? Kira-kira seperti itu. Dengan adanya gugus hidroksi, maka dia akan lebih mencampurkan bahan-bahan yang sifatnya terlarut agar terlarut di dalam air yang sifatnya hidrofilik. Kemudian setelah sinonim, struktur formula yang perlu kita lihat adalah functional kategori. Functional kategori ini adalah fungsinya, karena satu bahan itu terdiri dari beberapa fungsi. Gimana cara menentukannya? Nanti kita main di konsentrasi. Kalau tidak ada tabel konsentrasi, maka bisa lihat di poin 7. Application in pharmaceutical formulation or technology. Di situ baik di obat maupun di kosmetik itu akan dijelaskan. Nah, ini contoh bahannya kan propilen glikol ya. Nah, functional kategorinya dia bisa sebagai preservatif, bisa sebagai humektan, ya bisa sebagai water miscible cosolvent, bisa juga sebagai solvent. Nanti di dalam formula kita akan gunakan dia sebagai apa? Apakah pelarut, apakah cosolvent, apakah sebagai humektan, tergantung pada peruntukannya nanti. Nah, konsentrasi berapa yang kita akan gunakan, kita masuk ke poin 7, yaitu application in pharmaceutical formulation or technology. Di sini kita bisa melihat dia digunakan untuk sediaan apa saja dan pada konsentrasi berapa. Ada beberapa bahan yang dilengkapi dengan tabel konsentrasi, yaitu table uses of propilen glikol atau bahan-bahan lainnya. Di situ ada tuh kalau dia sebagai humektan misalnya pada sediaan topikal, sediaan yang digunakan setempat di kulit misalnya, dia konsentrasinya digunakan kurang lebih 15%. Kalau dia sebagai solvent atau cosolvent untuk sediaan topikal, konsentrasinya digunakan itu sekitaran 5% ya. Macam-macam ya untuk sediaannya ada di aplikasi juga. Di sini nanti yang tidak dilengkapi tabel biasanya konsentrasinya ada di bagian application in pharmaceutical formulation or technology. Di situ jelaskan. Jadi penggunaan konsentrasi haruslah merujuk pada buku standar
Jika kita akan membuat formulasi, jangan gunakan konsentrasi di luar range yang telah ditetapkan, kecuali kita akan membuat suatu optimasi. Jika kita tidak menentukan, tidak melakukan optimasi, maka jangan membuat formula dengan range konsentrasi di luar dengan buku standar. Kira-kira seperti itu, karena ini juga hasil penelitian, hasil telaah literatur terbaru, sehingga OP ini juga diupdate terus, edisinya diupdate terus sampai yang terbaru. Kemudian apa yang perlu kita lihat? Description. Itu bisa juga dilihat di Farmakope Indonesia bagian pemberian. Bentukannya seperti apa? Kita lihat nih, nanti kita kan akan menggunakan bahan atau kita akan membeli bahan. Tidak, kalau misalnya kita beli bahan dalam jumlah sedikit, itu kan sulit kita ya. Ada distributor yang memberikan COE, certificate of analysis. Ada juga yang tidak memberikan, sehingga kita bisa, kalau kita tidak diberikan COE, certificate of analysis dari bahan, maka untuk spesifikasinya kita bisa melihat di buku standar, contohnya Farmakope Indonesia maupun HOPE, gitu ya. Nah, kita lihat di sini propylene glycol itu bentuknya apa. Oh, di sini adalah clear, tidak berbau, odorless, gitu ya. Kemudian viscose, dia agak kental. Nah, itu kita lihat. Kita nanti bandingkan. Kalau misalnya bahan yang akan kita gunakan tidak sesuai dengan deskripsi, terlalu jauh menyimpang dari deskripsi, itu kemungkinan bahan yang kita beli atau bahan yang tersedia itu mutunya sudah mengalami penurunan. Kemudian yang perlu kita lihat lagi, typical properties. Typical properties ini kita bisa melihat, misalnya di situ kita bisa melihat solubility, kelarutannya. Dia kelarutannya dalam apa nih misalnya ya. Kemudian ini kan data kelarutan solubility, atau bisa lihat di farmakope di bagian kelarutan, itu digunakan untuk melihat nanti pada saat pemrosesan, pada saat proses pembuatan nih bahan kita akan apakan. Ada bahan kan mau dilarutkan di mana, misalnya ada komposisinya macam-macam nih, ada etanol, ada air, ada gliserin, ada zat aktif, ada misalnya emulsi, ada emulgator. Nah, dia dimasukkan di fase mana, dilarutkan di mana, itu kita lihat datanya di kelarutan. Nah, maka pelarutannya harus sesuai dengan kelarutannya, gitu ya. Kemudian bagian yang perlu kita lihat di typical properties ini juga biasanya ada dilengkapi, juga ada biasanya ada pH ya di sini. Nah, pH. Kemudian ada juga viskositasnya berapa, di situ ada ya. Viskositasnya sekitar 58,1 MPAS. Nah, kita bisa lihat nih berapa viskositas dari bahan tersebut. Biasanya kan kita membuat sediaan, andai kata misalkan kita bikin sediaan krim emulsi, kan kita akan menentukan tuh viskositas krimnya, kita akan bikin sesuai dengan standarnya berapa. Maka viskositas bahan-bahan ini akan kita pertimbangkan untuk menghasilkan formula dengan viskositas yang akan kita bikin nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian apalagi yang perlu? Stability and storage condition. Di sini kita akan melihat bagaimana stabilitasnya. Di sini kita lihat kan, misalnya dia stabil pada suhu ruangan, misalnya bahan ini tidak tahan terhadap pemanasan, misalnya mengalami degradasi pada suhu di atas 60 derajat Celcius misal ya, atau mengalami dekolorasi, perubahan warna menjadi kecoklatan jika terpapar cahaya matahari. Kira-kira seperti itu isi di stabilitas. Misalnya apalagi dengan suasana asam, misalnya pada pH di bawah 3 misalnya, dia dapat mengalami penurunan aktivitas atau penurunan kerja. Nah, di situ kita lihatnya di stabilitas, sehingga kita tahu nih produk bahan ini stabilnya pada kondisi seperti apa. Jika kita akan mencampur beberapa bahan, sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahan tambahan yang akan kita tambahkan dalam formula itu haruslah pertama melindungi atau menjaga stabilitas dari zat aktif. Kemudian juga menjaga stabilitas dari komponen-komponen yang nanti akan dicampurkan, gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu? Data incompatibilities, ketidaktercampuran. Nah, pada data incompatibilitas ini kita melihat
bahan tersebut itu tidak boleh atau terjadi interaksi dengan jika dicampurkan dengan bahan apa saja. Misalnya dia itu tidak dapat tercampurkan dengan beberapa alkaloid misalnya. Nah, kalau kita membuat sediaan yang berasal dari bahan alam yang mengandung senyawa alkaloid, maka hati-hati menggunakan zat A yang dia inkompatibel atau tidak tercampurkan dengan beberapa alkaloid, kira-kira seperti itu. Atau misalnya di inkompatibilitas ini, misalnya dia akan menyebutkan nih bahan ini akan mengalami reaksi oksidasi jika memicu reaksi oksidasi jika dicampurkan dengan zat B misalnya. Atau bahan ini akan menyebabkan penurunan aktivitas antimikroba tertentu, misalnya antimikroba disebutkan biasanya. Nah, berarti itu tidak boleh dicampurkan atau tidak boleh diformulasikan. Itulah data incompatibility. Ini sangat penting untuk dipelajari. Sekali lagi, kalau kita bikin formula atau merancang suatu formula, jangan meniru formula dari jurnal. Kebanyakan mahasiswa biasanya ngambil cara mudah, cara singkat. Misalnya di KTI ini ya, misalnya kalian nanti di semester 5, di tahun ketiga kuliah. Di KTI nanti, Bu, saya mau bikin sediaan ini dong, suspensi. Terus ya udah ambil aja formula dari jurnal, saya ganti aja zat aktifnya, jadi Bu. Nah, itu adalah jalan pintas yang bisa jadi itu tidak tepat. Karena kenapa? Kita tidak melakukan telaah literatur, kita tidak melakukan studi praformulasi, kita tidak melakukan orientasi, akibatnya formula kita bisa gagal. Ya, formula kita bisa gagal. Gitu. Jadi, bagaimana Bu cara membuat formula ya? Ini saya ajarkan bagaimana kita menelaah literatur, bagaimana kita melakukan studi praformulasi, menelaah bahan-bahan yang akan kita tambahkan supaya stabilitas dan mutu dari sediaan yang akan kita bikin, baik itu larutan, suspensi, emulsi, itu tetap terjaga. Oke. Kemudian perlu juga kita melihat di bagian safety. Di bagian safety ini kita bisa melihat misalnya ada data toksisitas, data LC50, data IC50 ya, letal konsentrasi 50. Jadi kita bisa melihat, kemudian di sini juga dinyatakan keamanan gitu. Obat-obat misalnya aman digunakan secara topikal. Oh, ternyata zat A aman digunakan untuk sediaan optalmik atau sediaan yang digunakan pada area mata. Sehingga data safety ini akan mendukung formulasi kita pada sediaan yang akan kita buat ya. Nah, sekarang kita lihat contoh formula. Ini saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Rina Asrina ya. Saya kutip ini, formulasi dan uji mutu fisik sirup dari ekstrak etanol daun pare. Jadi Rina ini membuat formulasi sirup ya dari bahan alam, yaitu ekstrak etanol daun pare, di mana daun pare ini mengandung senyawa ya, mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder. Kita baca ya, di situ dinyatakan bahwa ternyata dia mengandung saponin, flavonoid, polifenol ya, saponin, flavonoid, polifenol. Oke. Nah, dia akan membuat suatu sediaan sirup. Dari ekstrak etanol daun pare. Kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat di sini dia menggunakan pelarut propilen glikol dikombinasikan dengan sirup simplex untuk membentuk sediaan sirup. Kita lihat formulanya seperti apa. Nah, rancangan formulanya Rina membuat 60 ml sirup. Apakah harus 60 ml, Bu? Enggak, kita bisa bikin 60, bisa bikin 100 ml. Kira-kira seperti itu ya yang lazim ya untuk sediaan sirup. Nah,
pada formulanya mengandung bahan-bahan ekstrak daun pare. Ini saya nggak contohkan bagaimana cara membuat formulanya. Jadi formula yang ada kita telaah, ya kita telaah supaya nanti mahasiswa ke depan bisa membuat formula sendiri, gitu ya. Nah, dia membuat menggunakan bahan aktif ekstrak daun pare, kemudian propilen glikol, ya. Propilen glikol menggunakan nipagin, menggunakan essence apel, serta menggunakan sirup simplek atau sirupus simplek dengan konsentrasi yang dapat dibaca pada slide. Nah, tadi kan kita lihat dia mengkombinasikan pelarut propilen glikol dengan sirup simplek. Lihat pada tanda panah itu propilen glikol. Kalau kita lihat dari konsentrasi yang digunakan sebanyak 12 gram. Sebanyak 12 gram itu sekitar kalau 100 mili ya 12%, berarti dia di bawah 10% ya. Nah, kalau kita lihat di situ di konsentrasi sekitar 10% ya kira-kira itu digunakan sebagai solvent atau kosolvent. Berarti fungsi propilen glikol di sini sebagai kosolvent atau solvent, sebagai pelarut atau pembantu pelarutan. Dengan konsentrasi lihat di bagian oral solution dengan konsentrasi 10 sampai 25%. Nah, bagaimana dia membuat formula ini? Maka kita harus melakukan telaah. Untuk formulasi sirup memang cukup sederhana, cukup mudah dilakukan karena memang bahannya tidak terlalu ribet. Sirup ini merupakan sediaan larutan. Jadi gini, kalau kita mau bikin suatu formula, maka kita harus tahu bentuk sediaannya apa. Yang kedua, bahan apa saja yang harus ada di dalamnya. Misalnya sirup, berarti komponen yang harus wajib ada adalah zat aktif, pelarut. Karena dia sirup, maka harus ada pemanis. Nah, maka komponennya 3 itu aja yang penting. Tapi Bu, kenapa nanti ada macam-macam tambahannya? Nah, tambahan-tambahan lain itu adalah bahan-bahan yang ditambahkan untuk meningkatkan atau menjaga stabilitas dari zat aktif. Itu kenapa kok ada nipagin, kenapa kok ada essence apel, kenapa kok ada bahan-bahan lainnya seperti propilen glikol. Nah, ini akan kita bahas sambil kita analisis ya. Nah, ini kita analisis. Kalau kita lihat propilen glikol itu stability-nya dia kan stabil pada suhu dingin. Nah, propilen glikol ini stabil pada wadah tertutup tertutup baik. Tetapi pada konsentrasi yang lebih tinggi di di tempat terbuka atau jika dia tidak dalam wadah tertutup baik akan mengalami oksidasi. Nah, apa produk yang dihasilkan? Produk yang dihasilkan itu adalah propionaldehid, asam laktat, asam piruvat, dan asam asetat. Oksidasinya membentuk beberapa produk gitu. Propilen glikol ini juga secara kimia stabil jika dicampurkan dengan etanol 95%, gliserin atau air. Nah, larutannya dapat disterilisasi dengan otoklav. Karena kita bukan membuat sediaan steril, maka data ini nggak penting ya. Data yang perlu kita garis bawahi ini tadi, dia dapat mengalami oksidasi sehingga pada penyimpanan propilen glikol tunggal dia harus disimpan pada wadah tertutup baik. Kemudian kalau kita lihat dia bercampur dengan gliserin, air, dan etanol, maka karena tadi strukturnya mengandung 2 gugus hidroksi, dia sifatnya dapat tercampur dalam basis air maupun etanol ya pada fase itu. Jadi kalau kita mau bikin suatu sediaan, maka kita bisa melihat data-data ini. Kemudian propilen glikol ini sifatnya higroskopis ya, harus disimpan pada tempat tertutup baik, terlindung dari cahaya matahari di tempat sejuk dan dingin. Nah, berarti kita udah tahu nih ya bagaimana kita memperlakukan si propilen glikol. Yang kedua, inkompatibilitas. Nah, dia tidak dapat tercampur dengan zat pengoksidasi seperti kalium permanganat, sehingga kita tidak boleh menambahkan zat pengoksidasi. Oke. Kemudian tadi ada bahannya, ada metil nipagin. Ya, nipagin tadi saya bilang lihat sinonim. Nama lain nipagin adalah USPNF, lihat metil paraben. Jadi namanya metil paraben. Kalau nanti cari nipagin di HOPE nggak akan ketemu adanya metil paraben. Nah, kemudian berapa konsentrasi yang digunakan? Metil paraben pada sediaan tadi sirup digunakan sebagai pengawet.
Nah, kita lihat di bagian oral solution and suspension. Konsentrasi yang diperbolehkan digunakan adalah 0,015 sampai 0,2%. Lihat yang teliti ya, yang saya bacakan ya di bagian oral solution and suspension. Konsentrasi yang digunakan dengan rentang konsentrasi 0,15 sampai 0,2%. Kita lihat data stabilitasnya. Ya, metilparaben dalam larutan itu stabil pada pH 3 sampai 6. Pada pH 3 sampai 6. Ya. Kemudian pada pH tersebut dia stabil. Hanya kurang dari 10% mengalami dekomposisi. Nah, selama dia dapat bertahan selama 4 tahun pada suhu ruang. Nah, jika pH larutan, jika metilparaben kita tambahkan ke larutan dengan pH di atas 8 atau di atasnya, ya, maka apa yang terjadi? Terjadi hidrolisis secara cepat. Sehingga poin yang kita dapatkan dari sini adalah kita harus membuat formula dengan range konsentrasi 3 sampai 6. Itu diutamakan dan tidak boleh mencapai pH 8. Oke, tidak boleh mencapai pH 8. Lihat di incompatibility. Nah, aktivitas antimikroba metilparaben dan paraben lain itu dapat diturunkan dengan adanya surfaktan non-ionik seperti Twin 80. Sehingga kenapa kita tidak dapat mengcombine metilparaben jika kita menggunakan surfaktan non-ionik seperti Twin 80. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, propylene glycol itu sama ya. Jika kita menambahkan propylene glycol pada formula yang mengandung metilparaben, jika kita menggunakan surfaktan non-ionik, maka kehadiran propylene glycol dapat mencegah interaksi antara metilparaben dengan polisorba. Ternyata dapat diatasi nih masalah inkompatibilitasnya. Berarti kita bisa nih combine antara Twin 80 dengan metilparaben, tetapi kita tambahkan propylene glycol dengan konsentrasi kurang lebih 10%. Gitu ya caranya ya. Kemudian tuh ada beberapa yang dia nggak bisa campur dengan tragakan, Na-alginat, sorbitol, atropin, sehingga kita tidak menggunakan sorbitol sebagai pemanis. Gitu ya. Kita tidak gunakan sorbitol sebagai pemanis. Apalagi ada tanya ya. Nah, ini jika pada formula misalnya terdapat basa lemah dan asam kuat, maka metilparaben dengan adanya besi akan terjadi hidrolisis. Jadi ini data yang perlu, sehingga kalau kita lihat di sini berarti tidak masalah ya metilparaben diformulasikan di formula tadi. Nah, kemudian yang saya tidak jelaskan essence apple ya. Essence apple ini dia nggak nyebutin ya essence-nya seperti apa. Nah, untuk bahan pewarna, bahan perasa yang boleh digunakan, baca di peraturan Badan POM, di situ ada jelas ya, ada pengawet yang boleh digunakan, pewarna sama pewarna perasa. Itu ada di peraturan Badan POM. Boleh dibuka juga. Karena belum tentu bahan-bahan yang digunakan oleh internasional itu boleh juga digunakan di Indonesia, karena ada regulationnya ya, ada rulesnya di beberapa negara. Sirup simplet ini adalah campuran sukrosa dengan air ya. Kita lihat di sini, kita biasanya untuk sediaan kita gunakan konsentrasi sekitar 60%. Nah, untuk membuat sediaan sirup. Nah, kalau kita telah dari formula, sebenarnya formula ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Cuma memang ada kontroversi penggunaan metilparaben sebagai pengawet, sehingga memang karena ada resiko resiko efek samping dari pengawet paraben
Ya, terutama juga membahayakan bagi ibu hamil dan menyusui misalnya, sehingga pengawet paraben ini di beberapa negara sudah ditinggalkan, artinya tidak digunakan lagi karena resiko toksisitasnya. Kemudian apalagi yang bisa kita telah? Propileng glikol tadi ya. Propileng glikol dapat mengalami oksidasi jika di di tempat terbuka, maka bisa kita melakukan penambahan antioksidan. Ditambah lagi tadi ekstrak daun pare kan mengandung saponin, flavonoid, dan apa ya tadi saya lupa, dan polifenol, di mana kita ketahui bahwa senyawa flavonoid dan polifenol ini sifatnya mudah teroksidasi. Kalau kita menginginkan aktivitas flavonoid dan polifenol di dalam ekstrak daun pare ini tetap terjaga, maka kita bisa menambahkan antioksidan. Kenapa, Bu? Flavonoid dan polifenol aja sudah sebagai antioksidan. Kok Ibu nambahin lagi antioksidan? Nah, ini yang perlu diluruskan. Sediaan itu suatu formula itu mempunyai fungsi dalam aplikasi dan fungsi dalam sediaan. Fungsi aplikasi adalah aktivitasnya atau efeknya ketika kita minum sirupnya. Ya, kalau kita menginginkan efek antioksidan dari flavonoid dan polifenol untuk memberikan efek atau aktivitas pada tubuh, maka kan harus kita jaga stabilitasnya. Caranya dengan penambahan antioksidan. Kenapa, Bu? Iya, supaya pada penyimpanan, selama penyimpanan itu zat aktif kita tidak rusak oleh proses oksidasi. Kalau tadi dia terjadi oksidasi, misalnya terpapar udara, cahaya matahari, maka efek atau aktivitas flavonoid dan polifenol dalam sediaan yang tadinya akan memberikan efek pada tubuh akan berkurang atau hilang. Sehingga perlu kita jaga. Caranya menambahkan antioksidan. Karena dalam formulasi itu kos juga diperlukan selain mutu. Kalau kita mengekstrak itu kan kita membutuhkan sekian banyak tanaman untuk menghasilkan suatu ekstrak. Nggak banyak kan rendemennya. Ya, kalau antioksidan sintetis itu kan lebih mudah dibuat dan kelimpahannya lebih melimpah dan kosnya lebih murah ketimbang kita mengekstrak. Sehingga idealnya kita tambahkan antioksidan. Karena ini biasanya menjadi sangat rancu. Banyak sekali ya, kalau saya bikin formula banyak sekali komentar kenapa menambahkan antioksidan. Sementara zat aktifnya sudah berfungsi sebagai antioksidan. Caranya apa? Nah, tadi kita lakukan telaah. Sederhananya seperti itu yang bisa saya jelaskan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini karena dalam silabus kita juga membahas tentang evaluasinya, apa yang dilakukan. Yang pertama, kita lakukan studi organoleptis. Untuk evaluasi yang dilakukan bisa mengacu pada SNI, Standar Nasional Indonesia, tergantung pada jenis bentuk sediaannya apa ya. Cari SNI sirup, misalnya cari SNI krim apa misalnya, cari ya SNI-nya. Kemudian kita bisa merujuk pada buku-buku standar. Contohnya ini pada jurnal yang mengambil dari buku standar. Organoleptis, apa yang kita lihat kalau sediaan sirup organoleptis itu kan menggunakan panca indera untuk menentukan kualitas suatu sediaan. Kalau sediaannya sirup, maka yang perlu pertama karena dia diminum, maka kita lakukan pengujian terhadap rasa. Kemudian penampilannya kita lakukan pengujian terhadap warna. Oh iya tadi ya formulanya, boleh nggak ditambah warna, Bu? Boleh. Gitu. Kemudian warna, rasa, juga bentuknya. Kemudian baunya karena kalau biasanya dari ekstrak itu ada bau yang mengganggu nggak? Kalau misalnya mengganggu kita bisa tambahkan esen. Sedangkan tadi pakai esen apel ya. Caranya kita menggunakan biasanya panelis ya. Kalau menurut SNI itu kalau panelisnya terstandar itu kita bisa menggunakan sekitaran 6 panelis. Kalau panelisnya tidak terstandar, kita tidak mengetahui misalnya terstandar itu kan harus jenis kelaminnya apa, harus berbadan sehat, mental dan fisik, jenis kelaminnya, kemudian kisaran umurnya, kemudian sudah mengerti tentang produk yang akan kita ujikan. Kira-kira itu terstandar ya, sudah kita standarisasi sebelumnya. Kalau tidak dapat, maka kita biasanya menggunakan jumlah panelis yang lebih banyak lagi, sekitar 30 panelis gitu. Bukan kita sendiri yang menentukannya ya. Kemudian dilakukan pengujian massa jenis, karena larutan kita dapat melihat massa jenisnya. Oke.
Karena massa jenis ini terkait dengan bahan-bahan, terutama bahan padat atau bahan lain yang dilarutkan ke dalam pembawanya, yaitu air ya. Sirup muslimpak itu kan terdiri dari larutan air dan propilen glikol tadi. Nah, maka data massa jenis dari bahan-bahan yang kita tambahkan juga perlu kita telaah lebih lanjut. Nah, ini cara menentukan massa jenis menggunakan piknometer. Nah, nanti caranya ini dilakukan pada suhu terstandar yaitu 20 derajat ya. Nah, nanti kita melakukan pengisian. Pertama kan kita isikan Aquades yang kita sudah tahu BJ-nya berapa, massa jenisnya. Kemudian masukkan, setelah kita mengukur air, maka kita mengukur sediaan kita, formulanya. Nah, kita ukur sehingga didapatkanlah nanti datanya. Nah, datanya itu kita melakukan perbandingan. Dibandingkan dengan apa? Dengan air, ya. Dibandingkan dengan air. Kemudian uji volume terpindahkan. Ini kita hanya melihat untuk menjamin mutu volume sediaan setelah kita isikan, terutama jika kita tidak mengisikan secara manual menggunakan mesin, volume terpindahkan ini kita dapat melakukan in process control selama proses pada saat pengisian menggunakan mesin. Lebih tepatnya ya sebenarnya, apakah benar itu terkalibrasi, tervalidasi, terkualifikasi alatnya sesuai dengan peruntukannya, spesifikasinya. Dia akan mengisikan 60 ml. Kita pindahkan ke gelas ukur untuk melihat benar tidak volumenya 60 ml. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita isikan manual sebenarnya, kalau kita udah ukur dengan gelas ukur ya kurang lebih pasti isinya sama. Kalau kita lakukan pengujian volume terpindahkan, nah ini lebih tepatnya digunakan jika kita menggunakan instrumen. Kemudian pengukuran pH. Pengukuran pH, kalau kita melihat kisaran pH yang diperbolehkan untuk sediaan sirup adalah pH 4 sampai 8. Tetapi ingat tadi ada bahan yang tidak boleh metil paraben tadi ya, itu tidak stabil pada pH 8 dan di atas 8, sehingga sebaiknya pH yang kita adjust ini di antara pH sekitaran pH 6 untuk lebih aman. Nah, itu adalah formula sirup. Nah, begitulah cara menelaahnya. Kalau kita belajar, kita boleh belajar dulu dari jurnal. Kita analisis jurnalnya sehingga setelah kita dapat permasalahannya, insya Allah ke depannya mahasiswa dapat melakukan formulasi sendiri, studi formulasi sendiri, atau telaah literatur sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini kita dua formula dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk lagi ke formula selanjutnya. Kemudian ini karena sudah mau UAS, jika tidak memungkinkan waktunya untuk Zoom Meet, maka minggu ini kan kita dua formula, minggu depan kita masuk formula, minggu terakhir kan 3 minggu lagi kan, minggu keempat dari sekarang ini kan sudah UAS, maka di minggu ketiga kemungkinan saya akan berikan 2 materi ya, saya akan berikan 2 materi karena kan harus ada 3 kali pertemuan lagi ya untuk minimal pertemuan perkuliahan. Nah, ini adalah contoh formulasi dari suspensi ibuprofen menggunakan natrosol HBr sebagai suspending agent. Nah, zat aktifnya adalah ibuprofen yang digunakan sebagai anti radang, anti inflamasi. Nah, untuk menghilangi rasa sakit juga dapat digunakan sebagai analgesik, penghilang rasa sakit. Juga dapat menurunkan panas sebenarnya ya ibuprofen ini. Nah, penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan natrosol HBl sebagai suspending agent atau pensuspensi, sehingga dibuatlah konsentrasinya beda-beda di formula. Ada 1%, 1,5%, dan 2%. Nah, kita jangan laas terlalu ini ya ribet ya, karena ini penelitian nanti pusing. Nah, kita langsung aja analisis deh formulanya. Kita lihat formulanya. Ini penelitian yang dilakukan oleh Emilia Wintari Taurina dan Adi Fahruroji oleh Prodi Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak ya. Sekarang kita analisis ya. Nah,
Bahan-bahan yang digunakan ada ibuprofen, natrosol HBr, sukrosa, natrium sitrat, perasa jeruk, pewarna jingga, dan aquades. Apa sih natrosol HBr? Cari di HP nggak bakalan ketemu, cari sinonimnya. Ternyata natrosol HBr itu sini sinonim, lihat di bagian 2 ya. Ada natrosol, ternyata natrosol itu adalah hidroksietil selulosa. Aplikasi dalam sediaan farmasi, dia ternyata adalah surfaktan non-ionik. Surfaktan non-ionik terlarut air, polimer yang terlarut air. Ya, kita lanjut ya. Stabilitasnya, dia stabil, dapat mengalami higroskopi sifatnya. Kemudian stabil pada pH 2-12, artinya range pH stabilitasnya cukup lebar, cukup tinggi ya, bagus ya. Kemudian tetapi ya kita lihat di situ pada larutan dengan konsentrasi di bawah 5 itu dapat mengalami reaksi hidrolisis. Pada pH yang lebih tinggi. Pada pH yang lebih tinggi dapat mengalami oksidasi. Nah, kalau kita lihat dari data ini, maka kita sebaiknya melakukan formulasi di atas pH 5, di bawah pH tinggi. Biasanya pH tinggi itu kita nggak nyampe di pH di atas 8. Ya, tidak sampai di pH 8. Berarti kira-kira kita akan membuat formula di pH 5,5 sampai pH 8 kira-kira ya. Peningkatan suhu atau temperatur dapat menurunkan viskositas dari hidroksietil selulosa. Kemudian banyak ya kalau mau ditelaah ini ya. Misalnya kalau kita lihat di sini ya. Oh, ini penyimpanan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitas kita lihat. Dia tidak terlarut dalam pelarut-pelarut organik. Ingat ya, pelarut-pelarut organik. Karena tadi ya dia water miscible. Nah, dia inkompatibel dengan zein. Kemudian dapat tercampur dengan bahan-bahan yang terlarut air. Contohnya gelatin, metil selulosa, polivinil alkohol, dan starch atau pati. Hidroksietil selulosa ini dapat divariasikan dengan pengawet antimikroba yang terlarut air. Berarti kalau kita menambahkan pengawet, kita lihat yuk dia pakai apa pengawetnya. Nggak ada ya, berarti dia harusnya di-combine dengan penambahan pengawet. Di sini nggak ada nih pengawetnya pada formula pengawet yang terlarut dalam air. Kemudian apa lagi ya, kita lihat di sini. Nah, dia tidak tercampur dengan pewarna yang berfluoresensi. Nah, ini kita lihat. Kemudian sukrosa, dia pakai sukrosa ya. Kita lihat lagi, balik lagi ke formula sukrosa. Benar, sukrosa tadi digunakan sebagai, kalau dari formula karena dia bikin suspensi, maka dia pasti penggunaannya sirup for oral liquid formulation. Bisa juga untuk suspensi dengan konsentrasi sekitar 67%. Ya, digunakan untuk sukrosa ini digunakan kalau pada sediaan adalah zat pemanis. Kemudian kita lihat data stabilitasnya. Ini punya stabilitas yang cukup baik pada suhu ruangan. Kemudian pemanasan ya pada suhu di atas 160 derajat dapat menyebabkan sukrosa mengalami karamelisasi, pembentukan karamel. Kemudian apalagi ya? Nih pemanasan ya 110 sampai 145. Hati-hati pada sukrosa.
Jadi pada prosesnya kita harus melakukan pemanasan. Inkompatibilitasnya, nah, dia dapat terkontaminasi oleh logam-logam berat, kemudian inkompatibel dengan beberapa senyawa ya, zat aktif seperti asam askorbat. Kemudian ternyata asam askorbat tuh vitamin C ya. Kemudian dapat terkontaminasi dengan adanya sulfit. Kemudian apalagi di sini? Tadi ya karena suhunya ya, suhu pH yang terlalu asam dapat menyebabkan hidrolisis sukrosa menjadi dextrose dan fruktosa. Nah, datanya kalau dari sini ya masuk akal bahwa dia tidak boleh diformulasikan dalam pH yang terlalu rendah. Konsentrasinya sudah cukup bagus. Kemudian sodium sitrat dihidrat, kita lihat balik lagi tadi ada nggak? Nah, natrium sitrat, ada natrium sitrat. Nah, nama sinonimnya adalah sodium sitrat. Sebagai apa dia dalam sediaan? Nah, dalam sediaan dia digunakan sebagai, balik lagi, konsentrasinya 2%. 2% itu kemungkinan dia digunakan dalam ophthalmic solution. Ya, 0,1 sampai 2% sebagai buffering agent. Nah, bisa sebagai buffering agent atau bahkan dia sebagai antioksidan karena asam sitrat ini juga berfungsi sebagai antioksidan ya. Stabilitasnya dia stabil, wadah ya beberapa dapat mengalami separasi dalam jumlah kecil saja ya. Kemudian inkompatibilitasnya Na sitrat, dia karena natrium sitrat, maaf ya bukan asam sitrat ya, tadi apa ya, asam sitrat atau Na sitrat, saya takutnya salah ini. Natrium sitrat, benar, natrium sitrat. Sodium sitrat itu dia sedikit basah ya, sedikit basah dapat bereaksi dengan senyawa atau zat-zat yang bersifat asam. Garam alkaloid dapat terbentuk ya, endapan garam alkaloid dapat terbentuk pada larutan atau hidroalkohol, larutan hidroalkohol. Kemudian adanya kalsium dan strontium, garam kalsium dan garam strontium dapat menyebabkan pengendapan dari sitrat. Nah, yang tidak tercampurkan juga dengan Na sitrat adalah zat-zat pereduksi dan zat-zat pengoksidasi, gitu ya. Jadi kemungkinan bahan ini ditambahkan untuk meningkatkan pH. Karena buffering agent dalam ophthalmic solution ya, dalam oral solution harusnya kemungkinan sebagai buffering agent dalam oral solution itu konsentrasi 2% untuk meningkatkan sedikit pH-nya supaya tadi ya tidak mengalami dekomposisi pada pH yang terlalu asam, tetapi tidak juga sampai ke pH terlalu basa atau pH tinggi. Nah, dari formula ini mohon maaf, berarti kalau natrium sitrat dia bukan sebagai antioksidan ya. Kalau dari formula ini itu ibuprofen ya, natrosol, sukrosa, suspensi ya, kita menggunakan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Cuma ya perlu ditelaah itu adalah ibuprofen. Nah, kemarin saya cari di buku Kenneth itu nggak ada ibuprofen, jadi mungkin mahasiswa bisa cari untuk melihat stabilitasnya secara fisika kimia, terutama untuk stabilitas dari ibuprofen. Karena kita harus tahu dulu apakah bahan yang kita tambahkan itu inkompatibel enggak dengan ibuprofen. Nah, ini adalah pembuatannya. Karena suspensi tadi agak sedikit berbeda ya. Kalau larutan kan lebih mudah ya, dilarutkan saja. Kalau pada suspensi ini yang pertama, karena kita menggunakan suspending agent natrosol HBr, maka yang pertama kita lakukan adalah natrosol HBr-nya kita, jadi air panas kita masukkan ke cawan penguap, kemudian kita taburkan natrosol HBr sampai natrosol HBr mengembang. Setelah mengembang ditandai dengan serbuknya tidak lagi berwarna putih tetapi transparan, kita balik. Kita tunggu perlahan, baru kita tunggu perlahan lalu kita gerus sehingga terbuatlah basis natrosol HBr. Kemudian sukrosa dan natrium sitrat masing-masing kita larutkan dalam aqueous.
Oke, kemudian kita masukkan ibuprofen ke bahan suspensi. Jadi di dalam suspensi dan ditambahkan larutan sukrosa dan natrium citrat. Jadi ibuprofen tadi kita gerus, masukkan sedikit demi sedikit ke larutan natrosol HBr, kemudian baru kita tambahkan larutan sukrosa dan natrium citrat yang telah kita larutkan dalam air. Nah, setelah terlarut sempurna, homogen, baru kita lakukan penambahan perasan jeruk dan pewarna jingga. Kenapa perasan jeruk dan pewarna jingga kita tampilkan terakhir, Bu? Biasanya pewangi itu sifatnya kan volatil, mudah menguap. Tadi dilakukan pemanasan, sehingga tuh biasanya kita tidak tambahkan pada sediaan yang masih panas. Jadi kita tambahkan pada sediaan yang kira-kira sudah mencapai suhu kamar. Pewarna jingga kenapa ditambahkan? Yang pertama, untuk meningkatkan nilai estetika dari suspensi yang kita bikin. Yang kedua, untuk melihat mempermudah kita melihat homogenitas dari sediaan. Kalau kita melarutkan, kita tambahkan pewarna, jika pewarna terdispersi sempurna, kemungkinan sediaan kita itu mengindikasikan sediaan kita sudah terhomogen. Kalau dia masih tidak merata warnanya, kemungkinan gak homogen dalam pencampuran. Sehingga itulah fungsi pewarna dalam sediaan. Lalu kita mixer dengan kecepatan mixing flour. Apa evaluasi yang kita lakukan? Kurang lebih sama dengan larutan tadi. Oh iya, tadi yang lupa adalah viskositas. Di sirup kita juga melakukan uji viskositas. Kalau cairan, kita bisa menggunakan viskometer Oswald atau viskometer Brofield yang tipe LV. Oke. Nah, sama dengan suspensi. Ini sebenarnya yang dilakukan hampir mirip. Organoleptis tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian massa jenis juga sudah tadi, caranya cara yang sama. Distribusi ukuran partikel. Nah, ini harus dipraktekannya lebih mudah karena kita melihat SD. Kita menggunakan objek gelas yang berisi preparat yang kita akan letakkan, kita akan melihat menggunakan lensa objek. Lensa objek ini lebih enak kalau cari ini aja deh. Cari di YouTube atau nanti saya share di Classroom. Kalau saya ini diingatkan aja, kalau enggak cari di YouTube, search ya pengukuran distribusi ukuran partikel suspensi gitu kan. Ambil kata kuncinya. Viskositas ya. Kita bisa menggunakan viskometer karena ini suspensinya cair, kita bisa menggunakan viskometer Oswald atau viskometer Brofield yang tipe LV. Nanti kita lihat tuh alatnya itu menggunakan satuannya apa, nanti tinggal dikonversi kalau mau dalam centipoise MPAS DPAS nah, dikonversi saja. Nah, ini adalah viskositas. Jadi langsung terbaca kok dia. Kita masukkan alatnya, tentukan spindlenya nomor berapa, kecepatannya berapa, datanya langsung terbaca. Kemudian volume sedimentasi, karena sediaan suspensi ini dia kemungkinan dapat mengalami sedimentasi kan. Nah, maka kita lakukan pengukuran volume sedimentasi. Apa yang diukur? Apa yang dilakukan? Kita masukkan suspensi ibuprofen sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian kita simpan dalam suhu kamar terlindung dari cahaya matahari. Oke. Nah, ukur dulu volumenya menjadi volume awal. Jadi VO0-nya berapa? 10 ml. Setelah 30 hari kita ukur lagi ya, tanpa melakukan pengadukan atau pengocokan. Nah, kita lihat ada tidak sedimentasi. Endapan partikel padatnya itu loh, ibuprofennya gitu ya. Nah, kita ukur berapa sedimentasi. Anggap FU-nya, setelah kita ukur FU-nya menjadi berapa ya? Misalnya 20 mili. Nanti diukur bagaimana caranya? VU volume 20 mili yang volume sedimentasi, volume akhir, volume sedimentasi ya, dibandingkan dengan volume awal 10 mili. Nah, dapatlah hasilnya. Itu yang menyatakan sedimentasi. Kemudian redispersi. Redispersi ini setelah sedimentasi baru kita lakukan redispersi. Apakah sedimen jika terbentuk sedimen, apakah sedimen tersebut dapat terdispersi kembali atau terredispersi? Caranya adalah tabung reaksi atau gelas ukur yang berisi suspensi ibuprofen tadi diputar 180 derajat, dibalikkan ke posisi semula. Jadi seperti dilakukan pengadukan atau pengocokan.
Nah, kita lihat apakah dia dapat terdispersi atau tidak. Nah, kemudian pengukuran pH. pH ini penting tadi dilihat ya, karena ada beberapa bahan yang tidak stabil pada pH yang terlalu asam, maka kita melakukan adjust pH. Nah, pH-nya juga tidak boleh terlalu tinggi ya tadi ya. Nah, gitu. Itu adalah evaluasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada optimasi formula krim. Nah, ini yang akan kita bahas minggu depan supaya nggak bingung. Jadi kita bahas dua formula dulu. Formula selanjutnya saya lanjutkan minggu depan. Kalau nanti waktu nggak cukup, mungkin ada dua materi ya yang akan saya share, yaitu materi lanjutan dari formulasi, telaah literatur, evaluasi, ditambah dengan materi CPOB untuk sediaan liquid dan semi solid. Mungkin hari ini pertemuan ini cukup sekian ya, lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita pelajari hari ini berkah ya, menjadi bermanfaat, menjadi ibadah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Dina Yusvitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.